Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Para pemirsa dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada seluruh pemirsa, pada seluruh jamaah, pada seluruh pengurus kader Wahda Islamiyah dan kaum muslimin pada umumnya, dimanapun Anda, dimanapun kita semua berada. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan-amalan kita, menerima puasa kita, qiyam kita, dan seluruh amal-amal soleh kita. Dan semoga kita semua senantiasa dalam kebaikan sepanjang waktu. Ini adalah hari raya, hari kemenangan, hari kegembiraan. Maka walaupun kita ada kesedihan dengan telah perginya bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, juga dengan masih suasana pandemi COVID-19. Tapi kita patut untuk bergembira di hari ini, di hari raya ini. Karena memang begitulah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bersyukur bahwa dalam suasana seperti ini justru kita mendapatkan solusi untuk bisa bersilaturahim dengan lebih luas pada seluruh jamaah dan para pemirsa di berbagai tempat di Indonesia, bahkan mungkin ada di luar negeri, ya, melalui media ini. Alhamdulillah, ini adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi telah mendengarkan dan menikmati tausiah pertama yang disampaikan oleh Ustadz Saiful Yusuf hafizahullah, membacakan dan mengulas khutbah, ya, yang begitu indah, begitu berisi, begitu padat, begitu banyak manfaatnya. Dan kita mendapatkan fawaid, tambahan-tambahan yang luar biasa dari Ustadz Saiful Yusuf hafizahullah. Semoga ini semua menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita, semakin menerangi jalan kita menapaki dan mencari serta menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kepada Dewan Syariah yang telah membuat khutbah, ya, yang tidak panjang, ya, khutbah yang pas dengan judul merebut kendali peradaban. Sangat pas untuk dibahas pada kesempatan ini. Di tengah-tengah ujian pandemi COVID-19, di mana sebagian kaum muslimin
seolah-olah melupakan akar dan dasar peradaban Islam yang mulia. Kita bersyukur bahwa kita atau agama kita adalah agama yang luar biasa, din yang luar biasa, yang telah terbukti berhasil membangun peradaban dalam waktu yang lama, berabad-abad, dan di berbagai belahan dunia. Ya, di samping secara konsep begitu jelas, ya, begitu terang, begitu lengkap dan sempurna di Quran, hadis, dan penjelasannya dalam kitab-kitab para ulama kita. Secara konsep tidak satupun ada yang meragukan keluar biasaan konsep peradaban Islam. Konsep Islam dalam membangun peradaban. Tapi juga secara empirik itu sudah terbukti. Jadi bukan semata-mata konsep, tapi telah ada catatan sejarahnya. Dan bukan catatan yang pendek, dan bukan hanya di satu tempat tertentu, sehingga bisa dikatakan itu cuma lokal atau regional. Tidak. Dia di berbagai belahan dunia, berbagai bangsa yang benar-benar mengamalkan Islam telah menunjukkan peradaban, ya, yang sangat tinggi, peradaban mulia dengan Islam. Nah, tugas kita adalah bagaimana mengembalikan peradaban itu atau membangun kembali peradaban mulia itu dengan konsep Islam. Ya. Dan perjalanan hidup manusia atau peradaban manusia akan terus berlanjut. Tidak ada yang dapat menyetopnya. Ya. Dia seperti energi. Dia akan terus ada, tidak bisa dimusnahkan. Tapi bisa dikendalikan. Dan kita, ya, mempunyai konsep khutbah kali ini adalah merebut kendali peradaban. Artinya bagaimana kita mengendalikan peradaban itu. Nah, baiklah, dalam waktu singkat ini saya hanya ingin menambahkan sedikit atau mengambil sisi di mana hal-hal yang barangkali patut digali lagi untuk dasar-dasar peradaban ini, melengkapi apa yang telah ditulis dan disampaikan oleh Ustadz Saiful Yusuf. Peradaban Islam adalah peradaban yang dibangun oleh Islam adalah peradaban yang memang luar biasa. Peradaban yang sangat kuat fondasinya, sangat dalam akarnya, dan menjulang tinggi pohonnya, daunnya, dan buahnya. Ya, pohonnya rimbun dan indah. Mengapa? Karena dia bersumber dari yang Sang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa, yang Maha Mengetahui, Maha Adil, dan Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peradaban yang unik, yang dapat memadukan antara kekuatan spiritual di satu sisi dan kekuatan material di sisi lain. Ya. Yang tidak semata-mata ditempelkan satu sama lainnya seperti tuduhan sebagian orientalis. Tidak. Dia adalah merupakan satu kesatuan. Ibarat dua titik, bukan paralel, tapi dia berada pada satu garis. Satu dan lainnya saling terkait dan saling menguatkan. Walaupun tetap dengan jelas dapat dilihat
hakikat masing-masing daripada kekuatan itu. Dalam bahasa lain, dia adalah kekuatan spiritual dan akal manusia. Kekuatan transendental, ya, ibadah dan hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kekuatan yang lahir dari pikiran dan ilmu. Dan itu ditegaskan dalam surah Al-Imran ayat 190 dan seterusnya. Inna fi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dan ayat-ayat berikutnya yang terus memperkuat dua sisi yang ada di atas itu. Jadi peradaban yang dibangun oleh manusia-manusia yang memiliki kekuatan yang luar biasa, kekuatan spiritual dan kekuatan ilmu, kekuatan hati dan akal pikiran atau otak mereka, kekuatan keimanan dan kecerdasan. Ini adalah modal utama dalam pembangunan peradaban dalam Islam. Maka kita bisa lihat bagaimana hasilnya. Masyarakat yang benar-benar berperadaban tinggi, yang tidak dikenal sebelumnya dan belum ditemukan lagi sesudahnya. Sekali lagi, bukan saja dalam masalah spiritual, tapi juga dalam masalah material, ya, masalah lahiriah, masalah pengetahuan begitu berkembang sejak dari zaman Al-Khulafa Ar-Rasyidun dan seterusnya pada khilafah-khilafah berikutnya. Bahkan ketika khilafah atau kepemimpinan Islam mengendalikan Eropa, umat Islam bukan saja sebagai pemimpin, sebagai penguasa-penguasa yang adil, yang memberikan keamanan, persamaan kepada umat dan kepada masyarakat secara umum, tetapi juga telah menjadi guru, ya, menjadi guru bagi dunia, ya. Mereka menjadi sumber untuk orang-orang menimba pengetahuan. Dan tentu saja kalau hal-hal yang menyangkut teknologi di zaman itu, menyangkut bagaimana pola hidup yang mudah, itu diajarkan oleh Islam dan peradaban Islam saat itu. Nah, inilah yang patut untuk terus kita dalami, kita pahami dan kita yakini serta amalkan. Agar kita bisa mengembalikan peradaban mulia itu, atau mengendalikan peradaban umat manusia saat ini. Bukan mengendalikan semata-mata menguasai, bukan. Mengendalikan dengan nilai-nilai, ya, yang membuat peradaban itu peradaban yang mulia, yang manusiawi. Sebab sebagian peradaban manusia, tapi tidak manusiawi. Lihatlah, sekedar contoh, bagaimana peradaban Islam. Misalnya, kalau sekarang dengung-dengungkan bagaimana masyarakat Barat yang terkenal dengan kebersihan, ya, ini Barat termasuk Jepang, ya, kalau tetangga kita Singapura dengan kebersihan, lalu kemudian kedisiplinan, etos kerja, lalu kejujuran, amanah dan seterusnya. Ya, ini yang ditonjolkan saat ini di samping teknologi yang mereka
lebih dekat kepada mahasinul Islam, kepada syariat Islam. Ya, tentu yang menjadi ukurannya adalah apa? Tidak bagus suaranya? Tes suara. Coba cek di situ. Tes suara. Jadi diteliti sekian banyak negara di dunia yang lebih dekat kepada syariat Islam. Dalam hal ini mahasinul Islam, tentang nizam Islam, ya, sistem-sistem Islam. Yang juara 1 malah New Zealand. Ya, New Zealand. Nanti kemudian yang juara 38 baru masuk salah satu negara Islam, yakni Malaysia. Nah, ini tentu sudah info. Perlu diketahui bahwa apa yang semua mereka banggakan itu pada hakikatnya begitu lengkap dalam konsep Islam dan juga sudah pernah dibuktikan, sudah pernah diwujudkan, ya, dengan sangat indah. Dan kita mempunyai nilai plus dari hal-hal itu yang mereka tidak miliki. Bahwa ketika peradaban Islam, ya, atau ketika peradaban manusia dikendalikan oleh ajaran Islam atau berlandaskan pada ajaran Islam, bukan saja lahiriahnya yang kelihatan indah, menyenangkan, membahagiakan, tetapi batiniahnya, orang-orang yang berada dalam peradaban itu merasakan kenikmatan, ya, merasakan ketentraman. Berbeda dengan masyarakat mereka saat ini. Kelihatan berperadaban, kemajuan, banyak kemudahan, tapi mereka gelisah. Mereka stres, banyak yang bunuh diri, dan umumnya tidak tahu tujuan hidupnya apa. Ya. Sehingga sering terjadi kontradiktif dalam hidupnya. Kelihatan baik secara sosial, tapi secara individualnya berantakan. Ya. Baik di luar, dalam keluarga berantakan. Ya. Pribadinya keropos. Nah, Islam tidak. Islam harus terpadu keduanya, dan itu sudah diwujudkan. Orang-orang yang kemudian secara dalam merasakan ketentraman dan kemudian keluar juga demikian. Walaupun hari ini memang untuk keluarnya kita masih banyak kekurangan, banyak kelemahan, masih banyak yang belum terbukti, tapi sejarah telah menunjukkan bahwa itu bisa dan konsep kita tidak berubah. Satu lagi, bahwa di peradaban Barat itu terjadi ambivalensi, terjadi keterpecahan, ketidakkonsistenan, misalnya tentang hak asasi manusia. Mereka di dalam negeri sendiri luar biasa menjaga hak asasi manusia. Ya, mungkin tetangga saja yang ribut itu kemudian bisa mendapatkan teguran, ya, bisa ada hukumnya, walaupun umumnya sudah menjaga juga. Apalagi kalau ada yang misalnya punya hak, mereka dapat memperoleh haknya dengan mudah. Ya. Tetapi apa yang begitu indah di dalam negeri mereka dan sering mereka bangga-banggakan dan mereka ingin ekspor keluar, ya, penegakan hak asasi manusia itu adalah hanya internal di negaranya. Ketika keluar, mereka bisa menjadi orang-orang yang bengis, orang-orang yang kejam, ya, orang-orang yang tidak berkeprimanusia, ya, tidak mempunyai perikemanusiaan. Apalagi yang namanya menjaga hak-hak asasi manusia. Itulah yang mereka praktekkan. Bukan saja di zaman ini,
di abad ini, di abad-abad sebelumnya. Mereka melakukan penjajahan, mereka melakukan perampokan kekayaan negara-negara yang mereka jajah, mereka membunuh, ya, mereka membantai begitu banyak manusia di dunia. Catatan pembantaian yang mereka lakukan belum pernah dilakukan oleh manusia-manusia atau bangsa-bangsa lain. Ya, di zaman penjajahan bangsa Eropa, di perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan antaranya juga sesudahnya, jumlah yang mereka bunuh luar biasa, ratusan juta. Dan sampai hari ini, ketika mereka telah menetapkan aturan hak-hak asasi manusia, dikendalikan oleh sebuah badan tinggi, PBB. Ya. Tapi coba lihat, di zaman yang mereka sekarang menganggap peradaban, hak asasi manusia sudah begitu tinggi, apa yang mereka lakukan di Palestina? Apa yang mereka lakukan di berbagai belahan dunia lainnya? Apa yang mereka lakukan di Irak, di Afghanistan? Ya. Dan yang sama dengan mereka di Cina, Uighur, di India, di Myanmar. Myanmar dipimpin oleh pemenang Nobel Perdamaian. Pemenang Nobel Perdamaian. Yang di negerinya, yang dia sudah jadi presiden, terjadi pembantaian yang luar biasa. Ini masih di negerinya. Apalagi kalau sudah di luar. Itu yang terjadi. Nah, tentu kita tidak ingin peradaban seperti itu yang menguasai dunia. Maka ada tanggung jawab dari kaum muslimin untuk bangkit. Bukan bangkit karena dendam, atau ingin membalas, atau ingin menguasai siapapun. Tidak. Tapi ingin menciptakan peradaban yang sesungguhnya, peradaban manusia yang sesungguhnya. Peradaban yang kuat karena terbangun sesuai dengan unsur-unsur yang ada pada manusia. Spiritual, material, ya, hati, iman, dan ilmu serta akal. Begitu juga pikiran dan perasaan, semuanya mendapat porsi dalam peradaban Islam. Nah, ini saatnya kita menggaungkan kembali pentingnya membangun peradaban manusia yang sesuai dengan ajaran Islam atau dibangun di atas nilai-nilai Islam. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini dengan banyaknya isu bahwa virus ini merupakan rekayasa, virus ini adalah merupakan human error, ya paling minimal human error. Maka kita semakin sedih dan semakin harus bergerak, berjuang untuk mengembalikan peradaban manusia pada relnya. Ya. Jadi masalah virus ini saja, ya kita kadang-kadang tidak bisa menerima secara logika kita. Ada orang-orang yang tega, ya, kalau itu benar. Sebab isu atau info tentang ini juga cukup kuat. Kalaupun tidak, kekeliruan di dalam menanganinya juga sudah menunjukkan hal yang fatal. Apalagi ini sudah bukan rahasia bahwa tanpa rekayasa pun ternyata virus-virus ini justru menjadi ladang bisnis yang luar biasa. Perusahaan-perusahaan besar di barat, ya, telah menjadikannya bisnis yang luar biasa untuk membuat vaksin, ya, yang disebar di seluruh dunia, yang kadang-kadang justru diwajibkan pada negara-negara yang berutang, ya, walaupun mungkin mereka tidak membutuhkan vaksin itu. Ini mudah-mudahan tidak benar, tapi begitulah
berbagai informasi yang kita baca, ya, yang disampaikan oleh para ahli juga. Nah, di sisi lain, dengan kejadian pandemi COVID-19 ini, kita diingatkan lagi tentang pentingnya ilmu dalam kehidupan sebagai landasan, sebagai dasar di dalam beraktivitas, di dalam menjalankan kehidupan ini, termasuk di dalam ibadah kita. Tidak sedikit orang-orang yang gamang ketika menghadapi COVID-19, khususnya dalam kaitan dengan ibadah kita. Lebih khusus lagi tentang ibadah di masjid, sementara pandemi ini merajalela. Itu tadi sudah banyak diulas di dalam khutbah, di dalam tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Saiful Yusuf tadi. Tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa ada tidak sedikit orang yang gamang, seolah-olah ilmu atau ilmu mereka tidak bisa menjadi penuntun. Dan yang sangat disayangkan, adanya dai-dai, adanya orang-orang yang seolah-olah pandai, ya, atau seolah-olah punya ilmu, ya, yang kemudian dengan mudah memberikan pendapat, memberikan arahan, atau kemudian membantah fatwa Majelis Ulama Indonesia yang sejalan dengan fatwa ulama-ulama dunia, ya, tentang bagaimana menghadapi, bagaimana beribadah di situasi pandemi COVID-19, baik untuk sholat Jumat, sholat 5 waktu, sholat tarawih, dan sholat Id. Ada yang mendasarkan pada perasaan saja, ya, pada perasaan. Mereka bilang, ya seharusnya kalau dalam keadaan musibah ini bukan meninggalkan masjid, harusnya kita ke masjid. Itu karena perasaannya, ya. Dan itu kita patut salut tentang semangatnya. Kalau memang dia ahli masjid, ya ini juga patut dicatat. Ada sebagian tokoh nasional yang bela-belain, ya, kita ini kenapa tidak ke masjid, kenapa masjid harus ditutup, ya, dan lain-lain sebagainya. Ternyata dia bukan orang yang rajin ke masjid, bukan orang yang menjaga sholat 5 waktu di masjid, ya. Nah, kalau mereka yang benar-benar ahlu masjid, kita salut dengan semangatnya. Tapi kita ingatkan, ya, kita ingatkan bahwa tidak cukup dengan perasaan. Mari kita beribadah dengan petunjuk dari Quran dan hadis, ya. Dan itu tentu harus dengan ilmu yang kita telah warisi dari Nabi SAW melalui para ulama. Nah, jadi ini kesempatan untuk mengingatkan lagi umat kita, dan terutama kepada para dai, para thalabatul ilm, untuk memperkuat pembangunan tradisi keilmuan. Bagaimana kita membangun peradaban dengan dasar ilmu, memaksimalkan upaya-upaya pendidikan kita, upaya-upaya pembinaan kita, dan dakwah kita. Kita mengajak benar-benar umat untuk cinta pada ilmu, untuk selalu mau belajar, di mana ilmu itu adalah apa yang kita ketahui dari nas-nas Al-Quran dan hadis, ya, dan apa yang kita ketahui dari hakikat-hakikat kebenaran pada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami dengan baik ayat tanziliyah dan ayat kauniyah, ya, yang dibahasakan dengan mudah, ilmu syar'i dan ilmu umum atau ilmu pengetahuan umum, di mana semuanya harus berangkat dari cara berpikir yang benar. Cara berpikir yang benar, ya, artinya
otak, pikiran yang sudah terlatih, yang sudah diajar, yang sudah terisi dengan hakikat-hakikat, dengan kebenaran-kebenaran, dan kemudian mempunyai pola untuk memahami kebenaran itu. Ya, misalnya objektivitas, ya, misalnya mengerti tentang rumus-rumus, tentang hukum-hukum kausalitas, sebab akibat, dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini yang disebut dengan kecerdasan, di mana kecerdasan itu lebih penting daripada kepintaran. Kepintaran artinya penguasaan pada bidang ilmu tertentu, dan kepintaran ini biasanya, ya, hanya pada bidang-bidang tertentu. Ya, jarang ada manusia di dunia ini yang bisa pintar pada semua bidang. Ya, dia pintar sebagai dokter, dia juga pintar sebagai insinyur teknik, ya, di dalam teknik, dan juga di pertanian, lalu di bidang-bidang sosial lainnya. Mungkin ada, tapi jarang. Ya, saya punya pengalaman kalau bicara pintar. Ya, orang-orang yang ranking dan dalam matematika, dalam begitu piawai, begitu tinggi nilainya, begitu juga dalam komunikasi dia kuat. Tapi ketika diajar bahasa Arab susah, ya. Karena itu juga salah satu cabang ilmu. Nah, itu kalau kepintaran, ya. Di atas kepintaran lagi disebut dengan kejeniusan. Kejeniusan ini itu menjadi lebih sedikit lagi. Ya, artinya bisa lebih cepat lagi memahami detail pada bidangnya. Dia bisa menciptakan, ya, atau menelurkan karya-karya baru pada bidang yang dia kuasai. Sementara kecerdasan adalah kemampuan untuk memahami masalah apapun bila sudah disampaikan, walaupun misalnya pengantar. Itu kecerdasan. Ya. Jadi kecerdasan ini harusnya dimiliki semua orang beriman. Al-mu'minu kayyisun fatin. Ya. Kayyisun fatin itu orang beriman. Mereka cerdas. Ya, mereka gampang menangkap. Kalau pintar, nah itu adalah kebanyakan pada kerja. Tapi cerdas ini adalah dibangun, ya, dengan pengajaran-pengajaran tentang kebenaran, tentang nilai-nilai, ya, tentang logika. Ya. Makanya dahulu selalu ada pelajaran mantik yang membuat umumnya umat itu bisa cerdas memahami persoalan yang dihadapi. Jadi, ya, ilmu bagaimana penguasaan terhadap nas-nas, ya, dan bagaimana memahaminya, juga tentang ayat-ayat kauniyah bisa kita pahami, ya, bisa kita pahami. Saya bukan dokter, tapi ketika dokter menyampaikan secara umum, oh ya, kita bisa paham. Sama dengan pandemi COVID-19. Saya kadang-kadang heran, orang yang tidak paham dengan penjelasan dari para ahli tentang bahayanya COVID, bagaimana pola penularannya. Dan itu sudah menjadi mutawatir. Ya, artinya harusnya ilmu sudah sampai pada tingkat keyakinan. Ya, ini yang ingin kita bangun. Dan jalannya adalah pendidikan, tarbiyah. Jalannya adalah dakwah. Dakwah adalah awal daripada pembentukan kecerdasan itu, ya, awal daripada bagaimana ilmu ini bisa sampai kepada umat. Kalau ini kita lakukan, ya,
maka kita optimis ke depan insya Allah kita akan mengendalikan peradaban. Bagaimana caranya? Tergantung suaranya lagi. Tergantung. Ya. Caranya adalah dengan melahirkan kader-kader yang cukup sebagai pelopor-pelopor pada peradaban itu. Sebab tidak mungkin peradaban ini hanya konsep yang disebar dan ditebar seperti itu. Tidak. Dia memerlukan pribadi-pribadi yang mengamalkannya, yang mempraktekannya dan sekaligus menjadi contoh. Dan dari situlah mengapa Allah SWT mengirim para rasul. Ya. Para rasul dari kalangan manusia sendiri. Ya. Dari kalangan manusia sendiri. Agar mudah mereka ikuti. Mereka bisa melihat dengan jelas, dan para nabi dan rasul itu memiliki sifat-sifat sama dengan manusia pada umum, walaupun mereka mempunyai kelebihan karena karunia dari Allah SWT. Tetapi hal yang mendasar sama, makan, minum, menikah, ya, ke pasar, ya, itu diantara yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi perlu ada model, ya, ada contoh, dan bukan itu saja. Untuk memperkuat langkah-langkah kita, selain Nabi dan Rasul dikirim, para Nabi dan Rasul kemudian mendidik, membina yang namanya sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat, orang-orang yang menjadi model-model berikutnya untuk mewujudkan peradaban itu. Maka ada sahabat-sahabat Nabi Musa alaihissalam, ada sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam, ada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 contoh untuk memudahkan saja dari contoh para nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Hawariyun, ada ashab Musa, dan ada sahabat Nabi Muhammad SAW, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka lah yang kemudian menjadi pelopor bagaimana mewujudkan peradaban yang terbaik, peradaban mulia. Dan mereka akhirnya bisa menjadi kendali perkembangan peradaban manusia. Dan bagi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mendapatkan legitimasi dari Allah Subhanahu Wa Taala sejak masih mereka hidup. Ya, karena memang wahyu turun di zaman mereka, tidak ada lagi wahyu setelah itu. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah, ya, sebaik-baik daripada umat. Tentu khairiyah di sini adalah khairiyah yang lengkap. Ya. Yang istilah kita sekarang adalah peradaban. Mereka adalah manusia dalam peradaban yang terbaik. Para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Di mana hal tersebut juga diwariskan kepada umat Islam yang mereka bisa wujudkan di masa-masa berikutnya, kapanpun dan bahkan dimanapun, selama mereka mengikuti apa yang telah dijalani, apa yang telah dipraktekkan oleh para sahabat tadi, nah, yang telah terbukti dengan peradaban mulia itu. Ya, seperti yang disebut dalam khutbah tadi atau dalam tausiah tadi, la yaslu akhiru hadhihi ummah illa bima salaha bi awwaluha. Kembali kepada konsep ini. Nah, ini berita gembira buat kita, asal mau mengikuti itu. Dan
mari kita mengikutinya secara konsisten, secara penuh. Jangan sebagian-sebagian. Di antaranya adalah ketika kita hanya konsepnya saja. Kita belajar, kita dapat ilmunya, lalu kemudian ilmunya kita sebarkan lagi. Ya, hanya seperti itu. Padahal sesungguhnya Nabi SAW bukan saja menyampaikan, bukan saja mengajak, tapi membina, mendidik, melahirkan kader-kader itu yang secara pribadi-pribadi begitu kuat, ya, begitu paripurna antara iman mereka, ilmu mereka, termasuk fisik mereka, kekuatan mereka. Lalu bukan saja secara individual, lalu tapi mereka dibangun dalam satu kesatuan, suatu komunitas, satu umat, ya, yang sangat kuat ikatannya. Ada ikatan ukhuwah dan ada ikatan kesadaran persatuan. Ukhuwah ditanamkan dari dalam karena pada dasar orang beriman itu adalah bersaudara, ya. Walaupun juga terus ditumbuhkan dengan berbagai anjuran dan targhib dari Nabi SAW. Sementara persatuan itu lebih banyak dirangsang dari pikiran mereka tentang pentingnya persatuan itu dan tentang kewajiban mewujudkannya, ya, di atas kebenaran. Nah, ini yang patut untuk kita ini. Dan umat hari ini menanti itu. Kalau kita berbicara tentang apa yang masih kurang di umat kita, role model ini, yang masih kurang adalah contoh bagaimana umat Islam yang mempraktekkan ajaran Islam secara bersama-sama. Itu yang masih kurang. Yang ditunggu juga oleh dunia. Ketika kita membicarakan tentang kehebatan Islam, tentang mahasil Islam, selalu timbul pertanyaan, kita mau contohnya. Dan ini tanggung jawab kita. Tanggung jawab bagi umat yang sadar tentang amanah untuk membangun peradaban atau mengendalikan peradaban manusia yang ada. Kita lakukan dakwah dan kita lakukan pembinaan pendidikan. Mohon maaf kalau saya ingin menyampaikan secara khusus kepada para kader dan pengurus Wahda Islam, ya, bahwa kita masih banyak kekurangan, masih banyak yang harus kita benahi, ya, untuk tampil sebagai contoh, sebagai model, di samping sebagai penggerak, sebagai pelopor di dalam mewujudkan peradaban. Tapi kita optimis, ya, bahwa insya Allah kita telah menempuh jalan itu, ya, dan kita terus berusaha untuk istiqamah dan meningkatkan apa yang telah kita lakukan. Dan nanti bersama-sama dengan berbagai komponen umat Islam lainnya yang tersebar di berbagai ormas atau komunitas atau kelompok-kelompok umat, bersama-sama kita wujudkan kembali peradaban mulia, ya, sesuai dengan fitrah manusia yang beriman kepada Allah SWT, yang menjaga aturan-aturan dan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling minimal, paling tidak di negeri kita, ya, di negeri kita, sehingga suatu saat negeri kita yang sekarang ini alhamdulillah juga banyak kebaikannya, banyak sifat-sifat dasarnya yang sangat patut disyukuri, suatu saat akan menjadi lebih baik lagi, ya, dan bisa menjadi salah satu perwujudan dari contoh al-khairiyah hadir, ya, contoh khairah ummah di tengah-tengah manusia lainnya. Ini yang penting saya sampaikan, ya, dalam tausiah ini,
dalam rangka membangun peradaban. Mari kita bekerja keras, umat Islam, dengan terus belajar dan belajar. Ya, kita kembangkan terus ilmu ini, kita bangun kecerdasan ini, ya, pada diri kita, pada diri kita. Dan saya ingin secara khusus menyampaikan itu, ya, agar lahir generasi yang kuat, generasi yang, ya maaf saya lebih suka menggunakan generasi yang cerdas. Selain mereka adalah orang-orang yang sangat bertakwa kepada Allah SWT, ya, mereka yang sangat kuat secara spiritual. Mereka adalah orang-orang yang cerdas, mudah memahami masalah yang dihadapi, dan akan mudah insya Allah mencari solusi terhadap masalah, ya, yang ada. Mudah untuk belajar, mudah untuk memahami, ya, termasuk memahami situasi yang ada, memahami orang lain, ya, sehingga mudah di dalam interaksi. Nah, ini tanggung jawab kita semua, tanggung jawab kepada generasi kita, keluarga-keluarga kita. Mari kita biasakan anak-anak kita tumbuhkan dengan hal-hal seperti ini. Maka dari itu, salah satu langkahnya adalah hidupkan hiwar, hidupkan dialog di dalam keluarga kita, hidupkan dialog di dalam sekolah kita, lembaga pendidikan kita, organisasi kita, ormas kita. Ya, saya berbicara secara umum pada kaum muslimin. Mari kita hidupkan. Sebab salah satu cara membangun kecerdasan dan ilmu adalah dengan dialog, bukan dengan doktrin saja. Walaupun dalam hal-hal tertentu diperlukan doktrin, ya, diperlukan doktrin. Tetapi semaksimal mungkin tetap dilakukan dengan memberikan pemahaman, ya. Dan salah satu cara memberi pemahaman yang kuat adalah dengan dialog. Jangan kita kemudian merasa marah, tersinggung, kesel kalau ada yang suka bertanya, ya, ada yang suka bertanya. Sebab bertanya itu miftahul ilmu, ya. Kita ingin kader kita punya ilmu, tapi kita tidak mau kalau mereka bertanya. Dan jangan kita salah paham dan salah menggunakan hadis tentang kathratus su'al, banyaknya pertanyaan. Itu sudah diuraikan oleh para ulama kita. Pertanyaan yang tidak boleh adalah pertanyaan yang mencari-cari, ya, baik mencari-cari kelemahan orang yang ditanya, ya, atau mencari-cari rukhsah, mencari-cari keringanan, ya. Dan itu bisa ditebak, ya. Guru yang cerdas bisa melihat itu, dan itu insya Allah bukan yang umum di anak didik kita, di anak-anak kita. Kita perlu benar-benar tumbuhkan suasana dialogis, hiwar. Dan dinul Islam, din yang luar biasa mengajarkan hiwar itu. Mulai daripada bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan iblis untuk hiwar, ya. Padahal Allah SWT yang Maha Kuasa, yang menciptakan alam semesta ini, yang di tangannya segala sesuatu dan segala kekuasaan, dapat memaksa atau bahkan dapat mengkondisikan apapun sesuai dengan kehendaknya Subhanahu wa Ta'ala. Fa'alun lima yurid. Tapi iblis diberi kesempatan. Dan ketika Adam alaihissalam ingin ditunjukkan kehebatannya oleh Allah SWT, juga dengan dialog kepada para malaikat. Lalu Adam disuruh untuk berbicara di hadapan mereka. Begitulah kemudian kita dapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak usah kita berbicara dengan istri-istri beliau, dengan sahabat-sahabat dekat beliau, ya. Tapi lihat dengan Arab Badui,
lihat dengan bahkan orang-orang yang memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW tidak pernah menutup yang namanya dialog. Ya. Berbagai jenis sifat karakter Nabi SAW hadapi dengan penuh dialog. Dan itu merupakan bahagian daripada kelemah lembutan Nabi SAW yang disebut dalam Al-Quran, "Fabima rahmatin minallah lintalah." Maka suasana dialogis mari kita bangun dengan baik. Ya. Kita bangun dengan baik di rumah kita. Ya, tentu dimulai dengan suami istri. Sangat penting ya bagi kita yang menginginkan generasi tumbuh cerdas dan hidup dalam suasana logis, dimulai dengan suami istri. Ya. Sedikit saja mengingatkan di suasana ini, mari kembalikan lagi suasana dialogis suami istri. Walaupun usia pernikahan sudah lama, ya. Banyak hal-hal yang perlu didialogkan, hiwar, dan ketika dialog, marilah dialog yang berkualitas, bukan dialog antara pemimpin dan yang dipimpin, bukan dialog antara komandan dan prajurit, atasan dan bawahan, tapi dialog antar saudara. Bukankah mereka perempuan adalah syaqaiqur rijal? Ya, syaqaiqur rijal. Mari berdialog dengan mereka, dan begitu pula dengan anak-anak. Dan itu semua telah ada dalam syariat kita, dan telah dicontohkan oleh penghulu kita yang sangat kita cintai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga selalu berusaha membangun sikap objektif pada diri kita dan pada generasi kita, pada anak-anak kita dan anak-anak didik kita. Setiap masalah dilihat secara objektif, ya, tidak semata-mata, tidak dengan persangkaan, dengan perasaan, ya, dan dengan penilaian sebelumnya, padahal kita belum tahu apa objeknya. Ya. Biasakan kader kita, generasi kita untuk objektif, ya, di dalam memberi penilaian terhadap sesuatu. Kalau ini kita lakukan, kita biasakan, kita programkan, maka insya Allah kita akan membangun generasi yang cerdas, yang menjadi modal bagi peradaban yang kita idam-idamkan. Tentu dari mereka, ya, kita arahkan untuk terus mengasah otak menjadi orang-orang yang pintar pula, bahkan jenius, ya. Jenius yang cerdas itu luar biasa. Cerdas yang jenius lebih-lebih lagi, ya. Itu harapan kita. Kita ingin bangun umat yang seperti itu, ya. Ya ini panjang kalau kita ingin bahas, tapi ya saya tidak ingin juga terlalu lama mengambil waktu para jamaah sekalian, ya, apalagi di timur. Ya ini sudah jam 11, ya. Tapi karena kita memang masih stay at home di rumah, mungkin juga kita tidak masalah mendengar sambil menikmati. Ya kalau saya bicara mungkin para pemirsa mendengar sambil makan ketupat, ya, makan opor ayam, ya, apalagi makan burasa, ya, makan dodol atau apalagi, ya. Tapi sangat berbahagia rasanya kita bisa silaturahim dalam Idul Fitri 1441 Hijriah ini, dan dalam rangka membangun peradaban mulia. Saya ingin menambahkan sedikit tentang apa yang telah disampaikan sebelumnya, untuk kita istiqamah, ya, di dalam ibadah-ibadah kita dan di dalam perilaku kita setelah Ramadan ini. Ya, alhamdulillah selama bulan suci Ramadan kita mendapatkan
kesempatan beribadah, artinya mendapatkan kesempatan melipat gandakan pahala, melipat gandakan catatan amal kebaikan kita di sisi Allah SWT. Tetapi juga di sisi lain kita mendapatkan kesempatan pembinaan yang luar biasa, yang tentu saja diharapkan itu masih berlanjut walaupun Ramadan telah berakhir. Dan disitulah pentingnya sisi pembinaan yang harus kita pahami juga. Sebagian umat hanya memahami Ramadan kesempatan beramal, kesempatan meraih pahala. Itu tidak salah. Ya, seperti yang saya katakan tadi, benar sekali. Tapi itu kurang. Ramadan ya dengan segala rangkaian ibadah dan arahannya juga sebagai pembinaan bagi umat. Pembinaan, pembiasaan, ya supaya lebih gampang. Pembinaan artinya pembiasaan terhadap hal-hal yang baik yang nanti terus mereka bisa jaga di luar Ramadan, walaupun intensitasnya lebih kurang, tapi substansinya tidak hilang. Ya. Ini terbagi dua, baik dalam kaitannya dengan kesalehan pribadi maupun kesalehan sosial. Ini istilah yang populer digunakan orang. Baik hal-hal yang sifatnya ya ibadah mahdhah ya maupun yang sifatnya ibadah ammah. Seperti saya angkat satu saja ya supaya tidak terlalu panjang. Seperti sholat lain. Yang Ramadan ada namanya juga sholat tarawih. Alhamdulillah di Ramadan kita tidak merasa capek. Sholat tarawih, kita sholat tahajud, sholat qiyam, ditutup dengan witir. Ada yang melakukannya mulai jam 2, ya, atau bahkan sebelumnya, sampai jam 3, setengah 4, bahkan mungkin ada sampai jam 4. Alhamdulillah, itu hal yang luar biasa, yang harus kita syukuri dan kemudian kita jaga. Maka saya ingin mengingatkan diri saya dan pada seluruh pemirsa, pada seluruh jamaah, mari kita jaga ini. Jaga pada diri kita dan jaga pada keluarga kita. Kebiasaan sholat tahajud, ya, sholat witir, jangan sampai hilang setelah Ramadan ini. Kita ingatkan bagi mereka yang susah bangun, yang belum terbiasa, harusnya setelah Ramadan ini itu sudah terbiasa. Apalagi yang punya anak-anak yang remaja, ya, anak-anak yang belum balik dan remaja, bahkan yang pemuda-pemudi, harus terus kita ingatkan. Kalau perlu kita harus bantu bangunkan. Dan terakhir, kalau memang terpaksa hidupkan kembali suasana berjamaah, sholat qiyamul lail atau sholat tahajud dan witir bersama mereka. Yang mengambil semangat atau melanjutkan semangat Ramadan yang di dalamnya ada sisi pembinaan. Dan ini juga sudah dijelaskan oleh para ulama bahwa pada asalnya memang sholat lain, sholat tahajud, sholat itu bisa berjamaah. Apalagi kalau dimaksudkan sebagai pembinaan. Mari kita hidupkan terus. Sebab mereka yang menjaga sholat lain, sholat qiyam, qiyamul lail, sholat tahajud, mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan spiritual yang sangat kuat. Seperti ulul albab yang disebut di dalam surah Al-Imran yang kita bacakan di awal tadi. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Di mana ayat ini dibaca oleh Nabi SAW setiap beliau bangun tengah malam, mengawali ya tahajud beliau, mengawali sholat lain beliau. Maka kita perkuat terus ini. Apalagi sholat lain adalah sholat yang paling utama sesudah sholat wajib. Ya. Maka para kader dan umat yang menghendaki merindukan peradaban Islam kembali, apalagi menjadi pelopor mewujudkan peradaban itu, mari jaga sholat tahajud, jaga sholat lain, jaga sholat itu. Ya,
kita hidupkan terus. Kita akan mendapatkan kekuatan iman, kekuatan spiritual, keteguhan hati kita. Bahkan itu juga akan menguatkan pikiran kita, menambah kecerdasan dan kepintaran kita. Ya. Karena apalagi kalau memang dibarengi dengan banyak berpikir, ya, bertadabbur. Nah, itu yang pertama. Tentu saja begitu pula dengan ibadah-ibadah lain, ya, yang insya Allah para jamaah telah mengetahuinya, puasa sunnah, kemudian baca Quran, zikir dan doa, dan seterusnya. Yang kedua, pembinaan tentang kesolehan sosial harus juga kita lanjutkan. Jangan kita hanya mengingat Ramadan itu ya pada sisi kesolehan pribadi, bukan. Ya, juga pada kesolehan sosial. Kalau tujuan daripada puasa Ramadan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa, maka dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat ketika menjelaskan orang bertakwa, yang didahulukan adalah penyebutan kesolehan sosial. Ambillah sebagai contoh dalam surah Al-Imran ayat 133 dan 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Segeralah kalian pada ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Mereka yang selalu berinfak dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Tadi juga sudah disinggung oleh Ustaz Syekh Al-Yusuf, ya, hafizahullah. Bagaimana memperbanyak sedekah, infak di atas ya dari zakat kita, zakat yang wajib harus kita keluarkan. Semua orang Muslim wajib mengeluarkan. Tapi kalau kita ingin benar-benar meraih predikat takwa, mari lanjutkan dengan bersedekah, berinfak. Kalau ada yang bilang saya agak susah, memang termasuk itu. Ya, kalau lapang itu baru satu sisi. Tapi dalam keadaan susah kita juga bisa berinfak. Itulah ciri orang bertakwa. Fis-sarra'i wad-dharra. Satu contoh kesalahan sosial, peduli pada sesama. Apalagi di saat pandemi COVID-19 ini. Menuntut kita harus lebih banyak berbagi. Dan karena ini belum reda, wahda tanggap corona masih terus berlanjut. Maka mari para pemirsa semua, para jamaah bersiap-siap untuk melanjutkan perjuangan kita berbagi dengan saudara-saudara. Dan bersyukurlah ada lembaga-lembaga dakwah, lembaga-lembaga sosial yang memudahkan kita untuk berpartisipasi ya dalam berbagi. Apalagi dalam keadaan kita susah keluar, ya, maka maka kita dimudahkan, ya, dengan pengorganisasian itu. Maka mari kita ringankan tangan kita untuk memberi dan ringankan beban teman-teman yang bekerja di lapangan, ya, dengan donasi kita, dengan infak. Itu satu sisi kesalahan sosial. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, dapat menahan amarah serta mengendalikan emosi. Menahan amarah, ya, tidak mudah untuk marah, tidak mudah tersinggung, mengendalikan emosi seperti dalam hadis tentang puasa yang kita sudah sering dengarkan di bulan Ramadan. Bila ada di antara kalian berpuasa, janganlah berkata hal-hal yang porno, yang tidak baik, dan jangan suka marah-marah. Dan bila diganggu, ya, bila dicela atau diganggu, maka hendaklah dia berkata saya puasa. Perkataan saya puasa tentu harus dengan ucapan yang lirih, bukan saya puasa nih, awas, tentu tidak begitu, ya. Dengan suara yang lirih untuk menunjukkan bahwa kita tidak marah, kita tidak terpancing, ya, dan tidak ada tersisa dendam. Memang kesalahan pada saudara kita penting untuk diingatkan, diluruskan, tapi ada waktunya. Saat ini adalah saat untuk mengendalikan emosi.
agar kita jangan reaktif yang kadang-kadang hanya masalah kecil menjadi fatal. Ya. Dan saya tekankan lagi tentang hadis itu. Ini bukan persoalan waktu. Bilang karena dia lagi puasa, maka dia bilang aku puasa. Sehingga kalau sudah buka, dia sudah bebas untuk melampiaskan. Tidak demikian dipahami hadis ini. Tapi ini adalah pembinaan, pembiasaan. Agar sikap pengendalian emosi ini akhirnya menjadi karakter kita. Itu yang kedua, ya, dari kesolehan sosial. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Itu yang ketiga. Ya, tidak ada yang tersisa. Seperti sahabat yang disebut sebagai penghuni surga, padahal tidak terkenal di antara sahabat. Ya. Dia masih berjalan-jalan di muka bumi ketika Rasulullah SAW menyebutkan itu di hadapan sahabat yang lain. Ternyata yang menonjol dari sahabat itu adalah mudah memaafkan manusia. Bahkan sebelum tidur, tidak satupun yang bersalah pada dirinya, kecuali dia sudah maafkan. Masih banyak lagi, ya, termasuk solidaritas. Solidaritas adalah kesolehan sosial. Ya, seperti misalnya sholat Id, sebelum Id, kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitri. Itu adalah salah satu cara membangun kesadaran solidaritas. Jangan ada yang tidak dapat makan di hari kita bersenang-senang, di hari raya, di hari makan ini. Ya, dia Idul Fitri itu hari makan artinya, hari raya makan. Jangan di hari raya makan ada orang yang tidak punya makanan. Maka praktek pertama daripada pengeluaran zakat di zaman Nabi SAW itu orang ke tempat sholat Id sambil bawa makanan. Ya, dibagikan kepada fuqara masakin. Dari makanan-makanan yang biasa mereka makan sehari-hari. Ya, karena memang dia zakatul fitr, zakat makanan. Itu adalah untuk membangun solidaritas. Ya. Dan masih banyak lagi dari dalil, sayang waktu kita sangat singkat. Pada intinya, marilah kita jadikan modal puasa Ramadan dan modal pembinaan Allah pada kita di masa COVID-19 ini untuk menjadi kekuatan di dalam membangun peradaban manusia yang mulia sesuai dengan ajaran Islam, sehingga peradaban ini dapat terkendali dan membawa kebahagiaan yang hakiki pada manusia di dunia dan keselamatan bagi mereka di akhirat kelak. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi terima kasih pada semuanya, ya, semua pendengar rahimakumullah, hafidhakumullah, semua pemirsa dari Sabang sampai Merauke, atau mungkin dari Merauke sampai Maroko. Terima kasih juga kepada seluruh pengurus, ya, pada DPP dan kepada teman-teman media, ya, terutama Infocom, ya, teman ikhwa-ikhwa, para pemuda di kesekjenan, ya, yang memudahkan kita bisa membuat tablik tausiah ini, ya, secara live yang bisa diikuti oleh banyak orang. Alhamdulillah. Juga kepada ikhwah, para pengurus di bidang satu yang tidak bosan-bosannya mengingatkan kader, pengurus, umat untuk mengikuti acara-acara kita seperti ini, mulai dari pesantren Ramadan, tablik akbar, dan seterusnya. Hari ini kita dalam acara tausiah, ya. Jazakumullahu khairan wa barak